Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kita yang menginspirasi seluruh hidup kita dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 tertulis pada kitab Yoel pasal yang kedua ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Firman ini adalah sebuah janji kepada umat Tuhan supaya mereka bertobat, meninggalkan segala pelanggaran, meninggalkan segala jalan-jalan mereka yang jahat. Dan persis pada persiapan gereja kita untuk mengakhiri tahun ini, tahun gerejani, dan akan memasuki tahun gereja yang baru di minggu-minggu mendatang. Sekaligus dalam rangkaian itu kita akan mengingat orang-orang yang telah meninggal sebagai sebuah perenungan bagi kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini dalam waktu yang sangat terbatas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita tetap merenungkan kasih Tuhan, meninggalkan segala jalan-jalan yang tidak diinginkannya, meninggalkan segala kekeliruan kita, dan marilah kita berjalan dalam jalan Tuhan, jalan yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Inilah pergumulan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan ketika Nabi Yoel mengingatkan mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, Allah yang telah memelihara hidup mereka, Allah yang telah menjagai mereka, Allah yang telah campur tangan dalam perjalanan mereka, dalam serangkaian peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan umat Tuhan. Apakah itu pada saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir, atau pada saat mereka keluar dari pembuangan, perjalanan di gurun pasir yang begitu berat, Tuhan Allah selalu melindungi mereka. Firman ini mengingatkan umat supaya umat bertobat, meninggalkan segala jalan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan ini juga menjadi ajakan kita di minggu terakhir di akhir tahun gereja ini, mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan selama 1 tahun penuh dalam 1 tahun gereja ini. Kasih-Nya selalu hadir di tengah-tengah hidup kita, dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Allah begitu baik menyambut kita, menerima kita, mengampuni, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menapaki hidup kita untuk tetap setia kepadanya. Karena itu marilah Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengawali tugas kita sepanjang hari ini, sebelum merencanakan setiap pekerjaan dan aktivitas kita, sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, sebelum melakukan sebuah pekerjaan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, mengingatkan kita supaya meninggalkan segala hal yang tidak baik, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga kita hidup di dalam terang, di dalam kasih Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa waktu yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing tidaklah lama. Dalam waktu yang singkat yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini, marilah kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah orang tua yang baik, jadilah suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, jadilah warga jemaat yang baik, jadilah majelis yang baik, yang sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sehingga hati kita selalu berkobar untuk melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya meninggalkan segala jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami bertobat dan kami hidup di dalam Tuhan.
Ajar kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami melakukan hal-hal yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini di dalam mengawali tugas-tugas, mengawali segala aktivitas, mengawali setiap pekerjaan kami sehari-hari. Biarlah kami hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat-Mu melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sertai seluruh anak-anak yang bersekolah, yang bekerja, orang tua, biar Tuhan yang menjagai mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.